Ini teman lama. Lama ya Antes tuh, baru jumpa loh benar. Kemarin saya acara itu saya ingat dia, tapi dia karena lagi berduka jadi saya nggak mau ganggu dia. Tapi kemarin pas hubungi dia bisa. Ini Bapak Ibu tahu tidak? Ini sebenarnya saya salut sama dia, kenapa? Dia mau ini dia punya gelarnya itu udah doktor. Dia S3 dia. Dia bukan orang sembarangan juga maksud saya. Dia gelarnya doktor, tapi dia mau melayani. Dan saya senang sama dia. Dia dulu saya pernah, tapi saya sih nggak tahu ya. Saya pingin dulu itu format ibadah sama dia dulu di gereja yang lama itu. Sempat narik, antusiasnya luar biasa. Nah itulah saya kemarin pikir waktu acara kemarin, gue mau Antes. Next Antes ya. Thank you banget Antes, teman yang luar biasa. Nah hari ini saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu lihat saya berharap Bapak Ibu jangan bosan-bosan dulu ya. Jangan bosan-bosan dengar saya khotbah. Naikin lagi Bob volumenya ya. Oke. Iya, lagi low. Iya, lagi sedikit lagi. Iya. Oke. Jadi di tahun ini kita sama-sama belajar. Saya berharap Bapak Ibu jangan bosan-bosanin saya karena saya ingin supaya meletakkan satu dasar dulu. Nanti baru di bulan Februari dan Maret baru saya booking orang untuk khotbah di sini. Saya belum booking. Sekalipun saya sudah list namanya, saya sudah masuk, ada beberapa teman yang saya sudah siapkan. Karena saya ada sedikit urusan untuk administrasi gereja ini. Karena tadi kitanya dari IBIS budget dan saya harus pindahkan dari IBIS pindah ke sini, ada administrasinya harus saya bereskan. Baik melalui FGBI-nya dan juga melalui negara, Departemen Agamanya. Supaya begitu ketik GBI double C langsung muncul, oh Grand Topic, pendetanya Kem. Sekarang kalau ketik GBI double C, IBIS budget. Masih di IBIS budget. Jadi administrasi itu, registrasi itu saya harus urus untuk selesai. Dan saya juga bulan Maret Maret kemarin saya dengan Yoel juga sudah ikut diklat di mana nih? Bogor, Wisma Kinasi, untuk mempersiapkan supaya gereja ini running, dan saya nanti juga tanggal 21 atau 22 Maret ya. 4 dan 5 Maret ditabiskan di GBI Mawar Sarawak. Jadi nanti kita ditabiskan, jadi kita upgrade lagi supaya gereja ini saudara, kita berharap supaya makin hari makin maju dari segi administrasi dan juga dari segi jumlah jiwa. Amin. Kita sudah banyak, cuma masih liburan. Kita sudah banyak, tapi mereka masih jalan-jalan dulu. Amin ya. Ya, kita yang ada hari ini sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di tema kita tahun 2025. Apa saudara, tahun apa? D2KN. Tadi Antes nanya, Pak Kem, double C itu apa? Ini orang Kupang ini aneh-aneh, saya punya teman nih. Jadi saya bikin lagi. Pak Agus minta, Pak Pendeta tolong siapkan untuk nanti kalau hotel bikin acara, Pak Pendeta tolong handle ya. Pakai nama, tadi pakai nama gereja double C supaya kelihatan nggak rohani. Bagaimana Pak? Ya udah Pak, tenang, saya punya singkatannya 2CC. Kan double C juga kan. Nah, D2KN, D dan 2KN, 2 itu artinya 2K dan N-nya adalah nya. Nah, itu di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Nah, baca dulu ayatnya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
Nah itu temanya saya kasih kuning. Dalam kekuatan kuasanya. D, 2K, dan N. Tahun D2KN. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin ya. Hafal ini ayat. Satu tahun kita hafal ini ayat. Bapak Ibu nanti 50 tahun di gereja ini. Gereja kita 50 tahun berarti 50 ayat nyangkut di kepala kita. Ya kan? Jadi nanti kalau kita ketemu dengan orang ngomongnya ayat saja. Shalom, Tuhan berfirman kepada saya, saudara. Saya hari ini harus saya ketemu orang lain, tapi karena di sini sudah penuh dengan ayat, saya bil Tuhan berfirman kepada saya ketemu dengan kamu. Tolonglah pinjamlah 1.000. Habis pinjam 1.000, habis selesai dapat 1.000 pinjam. Kapan kamu bayar? Tuhan berfirman kepada saya lagi, anakku, jangan bayar utangmu. Enggak boleh saudara, harus bayar. Amin. Utang harus bayar. Berani utang, berani tanggung jawab saudara. Saya utang sama BTN. Ya kan? Pendeta juga utang loh. Utang sama BTN. Kok telat sedikit sudah ditegur. Telat 3 bulan debt collector sudah telepon. Yang telepon teman-teman lagi. Pakai bahasa Timur, logat Timur lagi. Kau di mana kau? Aku cari kau. Kau jangan cari saya cari kau aja. Saya doain kau biar kau jangan jadi debt collector. Saya punya teman-teman pergi ke Blok M juga gitu. Saya bilang, Kak, saya mau cari kerja. Saya bawa kamu dulu keliling-keliling dulu. Kita lihat di Majesty, tahu ya Blok M ada. Saya dibawa keliling. Kerjanya apa nih? Kamu lihat dulu kita kerjanya. Kita tiap hari kerjanya intimidasi orang. Waduh. Saya pendeta, tiba-tiba disuruh kerja intimidasi orang. Kan kaget saya kan. Saya pulang-pulang saya mikir-mikir, kerjaan apa nih ya? Saya tanya dong, Kak ini kerja apa? Kita jadi debt collector. Oh, tagih motor, satu motor berapa? Satu motor dapat kalau kamu closing satu motor 500.000. Oh, kalau mobil 1 juta. Wah lumayan loh. Nah kalau dia nggak bayar-bayar, kita pakai cara apa? Yang kedua, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasih. Kalau sudah tidak ada yang dikasih lagi, kau kasih sudah yang itu. Timur punya kerjaan. Oke, itu intermezzo sedikit. Nah, saudaraku yang saya kasih, dan next kita belajar hari ini ya, kuasa Tuhan atas pekerjaan manusia. Hari ini kita belajar tentang kuasa Tuhan atas pekerjaan manusia. Nah, adalah tema yang muncul dalam banyak bagian Alkitab. Berikut ada beberapa poin penting dalam ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana kuasa Tuhan mempengaruhi pekerjaan kita. Hari ini kita belajar adalah kuasa Tuhan dalam pekerjaan kita dan bagaimana kuasa itu mempengaruhi pekerjaan kita. Amin ya. Bagaimana Tuhan itu terlibat dalam pekerjaan kita, bagaimana Tuhan itu bekerja dalam bisnis kita, bagaimana Tuhan itu berdaulat dalam pekerjaan kita, dan bagaimana kalau kita menghadapi tantangan dalam berbisnis, yang namanya kerja dan yang namanya bisnis nggak ada yang semuanya jalan mulus. Ada nggak Daniel kira-kira ya? Ya kalau kita bisnis ya, kalau kita kerja juga nggak ada yang jalannya mulus kan? Ya Yoel ya, kita harus bangun pagi-pagi. Ya, orang lain belum bangun kita sudah bangun. Harus hadapi kota Jakarta yang penuh dengan kekerasan ini. Belok kanan, mentok, belok kiri, mentok, tendang saja. Ya kan? Karena jalanan sekarang Jakarta, aduh saya bingung juga ini. Udah nggak dibikin tengahnya itu, udah nggak dibikin lubang aja kita sudah macet. Apalagi ini sekarang satu jalur dibagi, dipersempit jadi satu. Banyak tantangan. Amin ya. Nah, bagaimana kuasa Tuhan mempengaruhi pekerjaan kita? Berikutnya adalah gini. Ya, pertama adalah kita poin pertama adalah Tuhan sebagai pemberi kemampuan atas pekerjaan kita. Dia adalah sumber yang memberikan kemampuan dalam pekerjaan kita. Nah itu dulu yang kita harus tahu. Tahun 2025 kita mengenal sebagai tahun D2KN adalah tahun di mana dalam kekuatan kuasanya. Dan kuasa Tuhan adalah berpengaruh kepada pekerjaan kita. Kalau minggu lalu saya sudah mengungkapkan tentang
Kuasa Tuhan sangat berperan penting dalam kesehatan kita. Dan hari ini kita belajar kuasa Tuhan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Dan salah satu pengaruhnya adalah Tuhan sebagai pemberi kemampuan. Dia yang memampukan kita. Dia yang menolong kita. Dia yang menjadikan kita. Dia yang memimpin kita sampai di tahun 2025. Bahkan kalau sampai hari ini bisnis kita bisa jalan. Tanpa kita sadari, semuanya itu karena Tuhan yang memberi. Amin. Hari ini kita masih bisa kerja. Tanpa kita sadari, itu semua pemberian dari Tuhan. Amin ya. Di luar sana banyak orang yang mereka juga cari kerja dengan luar biasa, tapi tidak dapat-dapat. Mereka berusaha, di luar sana juga banyak. Belum lama ini kan Glodok. Padahal berapa hari yang lalu saya ke situ tuh. Saya tadinya kan cari barang-barang elektronik ke situ, langganan-langganan itu pergi sudah berubah. Saya tanya sama satpam, ini kenapa sudah berubah? Bangkrut Pak, Glodok. Baru dengar bilang bangkrut 2 hari lalu atau kebakaran. Teman-teman yang usaha yang mengalami kebakaran, saya rasakan itu. Kasih dulu kan kita bisnis di Kupang itu kan, pergi taruh barang kayak toko-toko. Nanti kalau barang udah laku, baru dia bayar kita. Tapi begitu taruh barangnya ke toko-toko, kebakaran. Saya sama kakak saya tahun 92. Dolar masih 1.500, antara 1.500 sama 2.000. Saya jual sembako, jadi saya tahu tuh odol yang sekarang yang Bapak Ibu Pepsodent itu masih 500 rupiah. 25 rupiah masih laku saudara. Permen 2 biji. Sekarang 25.000 rupiah masih laku enggak itu? Nah, kita kasih barang ke situ, saya sama kakak taruh barang saudara. Tengah malam kebakaran saudara. Kebakaran. Depresi enggak? Depresi banget. Kenapa? Kurang lebih 300 juta kita udah taruh duit di orang. Saudara. Hangus. Dan mereka datang, saya tidak bisa bayar. Masih bisa enggak kamu kasih pinjam dulu barang. Saya jual sambil saya cicil yang jalan dan saya cicil utangnya juga. Kita kasih lagi saudara. Kita kasih jalan 1 tahun. Bakar lagi saudara. Berat gak saudara? Lumayan berat. Maka kan waktu saya nikah dengan istri saya, kakak saya itu saya suruh dia datang, dia dalam keadaan depresi, dia bilang begini, yang nikah lu silakan urus sendiri. Itu karena dia depresi banget. Kenapa? Karena bukan hanya itu. Kita bawa barang dari Surabaya ke Kupang supaya kita bersaing dengan toko-toko besar di sana. Bagaimana caranya? Kita titip di kapal barang itu, titip di karyawan ABK. Titip di ABK-nya. Nanti kita cuma kasih tips. Bongkar muat, nanti ada teman-teman di timur sana yang mereka ikut bongkar muat. Tapi saudara, kapalnya tenggelam. Kalau yang lain itu diasuransi, kita tidak diasuransi. Lumayan saudara. Depresi enggak? Depresi banget. Stres enggak? Stres banget. Kenapa? Karena untungnya sama modalnya kita cemplungin semua di situ. Sekarang adalah stres. Jadi saudara, dalam keadaan demikian, kita harus tahu bahwa dia itu pemberi kemampuan. Tapi kakak saya bilang begini, kakak saya bilang, saya tidak akan bisnis lagi. Jadi kakak saya banting setir jadi guru, saya banting setir jadi pendeta. Kenapa? Karena kalau kita bisnis banyak banget ruginya saudara. Banyak banget ruginya. Untungnya sedikit tapi ruginya banyak banget. Jadi itu resiko. Tapi dalam bisnis itu kayak gitu saudara. Ya untung-untungan. Kalau kena hokinya ya bagus ya udah kita naik terus. Tapi saya tunggu dia tahun ini kata dia pensiun. Saya godain dia. Maukah kita garap ini barang lagi ya? Saya tunggu di Jakarta, kau tunggu di Kupang. Nah,
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberi kemampuan. Kita baca di Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hagai pasal yang kedua ayat 4. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Hebat gak saudara? Kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu perhatikan. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan kuasa di bumi. Bahkan di ayat di Matius pasal 16 bilang apa saudara? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Hebat gak? Amin ya. Ini kita yang percaya sama Tuhan itu punya kunci saudara. Orang lain tidak punya. Yang hanya punya kunci kerajaan surga adalah orang Kristen. Amin. Kok gak ada amin? Ya kan? Mau masuk ke rumah harus punya kunci. Amin ya. Mau jalan pasir-pasir harus punya kunci. Ya kan kunci motor, kunci mobil kan. Nah sekarang habisin segala sesuatu kan punya kunci. Kalau kau tidak punya kuncinya, kau tidak bisa masuk. Mau buka handphone, kau harus punya kunci. Kuncinya apa? Passwordnya kan. Mau ambil duit di ATM, kau punya kunci. Kuncinya apa? PIN-nya kan. Mau apa lagi saudara? Dan surga sana saudara, punya kunci saudara. Dan kuncinya kasih kepada Tuhan Yesus. Kuncinya dikasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang mengikutinya, hei, Bobby sini dulu. Bobby sini dulu. Bobby dulu sini. Sini kita Bob. Ini apa saudara? Ini kunci. Sekalipun ini kunci mobilnya istri ini saudara. Ini bukan kunci saya saudara. Ini kunci. Dan ini kunci ini adalah kuncinya dari istri saya. Dan kasih ke saya. Karena ini cuma bisa nyetir saya. Dia bisa tapi saya masih takut kan. Karena lampu sen ke kiri belok ke kanan kan kita nyuri juga kan. Dia bisa tapi saya backup dulu. Lalu ini berikan kepada saya. Dan saya berikan kepada pulang udah. Oke, thank you Bob. Seperti itu saudara. Dan diberikan kepada. Dan Bobby bisa bawa mobil saya. Bobby bisa bawa kendaraan itu. Dan Bobby bisa pakai apa aja yang ada di dalam mobilnya. Amin. Karena dia bukan hanya pemilik itu mobil, tapi dia pemilik di dalam mobil itu. Isinya ada snack, ada apa. Makan saja Bob. Kurang lebih seperti itu. Tapi gini saudara, dia Yesus mendekati murid-muridnya dan kasih tahu kepada mereka, kuncinya diberikan kepada saya dan saya berikan ini kepada kamu. Apa yang kamu ikatkan di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu terikat di surga akan terikat, apa ikat di surga akan terikat di surga. Amin. Luar biasa. Kalau kita memahami ayat ini, dia bilang gini, apa yang kamu minta dan doakan, saya lakukan. Berikut. Maka dari sini saudara saya mengambil dari ayat ini saya mengambil kesimpulan gini. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan punya kunci dan kuncinya diberikan kepada kita. Kuncinya apa saudara? Doa dan kerja. Itu kuncinya. Amin ya. Berdoa dan kerja Jo. Maka Amsa bilang, kalau orang tidak kerja lebih baik jangan makan. Paulus juga menekankan tentang itu. Kuncinya itu saudara. Jadi bukan hanya tentang doa-doa. Oh kita ke gereja.
Jangan kamu khawatir. Jadi kita baca firman Tuhan, kita berdoa 24 jam. Pasti kita kaya. Apakah seperti itu? Kalau bilang doa terus pasti kaya. Semua pendeta di bumi ini kaya semua. Buktinya semua pendeta nggak ada yang punya mobil. Yang cc-nya 6.000. Hanya pengusaha yang berdoa dan bekerja yang punya mobil cc-nya 6.000. Udah pernah lihat mobil cc-nya 6.000 belum? Saya cuma lihat doang, belum tahu di dalamnya seperti apa. Tapi lihat aja sudah senang gitu kan dia. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Bahasa apa Jepangnya ya? Bahasa Jepangnya, bahasa Mandarinnya atau bahasa Eropa atau bahasa Jermannya. Ora et labora. Itu bahasa Latin. Nah, Erik jadi bikin. Padahal papanya lagi kerjanya. Ora et labora. Kuncinya itu saudara. Doa dan kerja. Jangan hanya berdoa terus saudara. Tapi tidak kerja. Kerja saudara. Amin ya. Maka saudara perhatikan. Di China sana. Di China ya. Saya baca sebuah artikel. Di gereja-gereja itu disortir. Supaya pendeta itu kalau khotbah. Jangan sampai khotbahnya bertentangan dengan filsafatnya mereka. Padahal mereka nganu filsafat Karl Marx. Jadi jangan sampai bertentangan dengan filsafatnya mereka dia. Segala sesuatu pokoknya lu harus kerja. Kalau lu nggak kerja, lu tidak bisa makan. Jadi itu penekanannya kepada anak-anak. Kerja, 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 kerja. Tapi mereka lupa menekankan mereka juga tentang doa, 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 doa. Nah iman Kristen itu seringkali disalahgunakan. Orang hanya yang penting lu berdoa saja. Yang penting lu percaya saja. Tuhan pasti tolong. Nah itu hati-hati. Kalau kita ngomong itu di China sana itu mereka pemerintah menganggap bahwa kita itu sedang mencuci otak orang tentang malas. Jadi kalau orang Kristen itu disuruh percaya saja, berdoa saja, pasti Tuhan buka jalan. Ya itu orang sudah doa aja. Tuhan, saya mau kerja, tolong kasih saya kerjaan. Tapi tidak berusaha. Saya sudah ngepres anak saya Erik. Kuliah sudah, doa sudah, cari lamar kerjaan, target, lamar supaya kamu kerja. Jadi kalau kerja itu kita tahu dunia kerja itu kita bisa membuat diri kita disiplin. Kalau kita tidak kerja, bangun sesuka-sukanya kita, ya kan? Apalagi hidup kita itu tidak ada sirkus teraturnya, sesuka-suka hati kita, tidak boleh. Maka kan Amsal bilang. Kalau tidur sebentar, mengantuk sebentar, tidur lagi. Lipat tangan. Lalu datanglah, datanglah kemiskinan. Jemaat GBI Double C, engkau harus berdoa dan kerja. Amin. Tidak hanya sekedar kerja doang, tapi engkau pun harus berdoa. Ya, dagang terus, usaha terus, lupa sama Tuhan. Saya kan kasih perumpamaan, ada orang yang di atas gedung lemparin duit. Ini tinggi juga ya. Kalau kita nanti satu saat dikasih di lantai 25 dari sana, taruh lempar duit. Yang dibawa ambil itu duit, pungutin itu duit. Tapi nggak ada yang nengok ke atas. Satu saat yang di atasnya lempar kerikil, puar, seperti Los Angeles. Ya kan? Sebelumnya kan pernah. Aneh juga ya, aneh bin ajaib ya. Saking sekuler itu sudah terlalu kuatnya ya. Saking dunia pekerjaan, dunia profesional, dunia itu tuh terlalu kuat. Sehingga mereka itu tidak pernah keluar dari kata-kata mereka tentang saya ada sampai hari ini karena Tuhan. Itu nggak ada, nol ya. Semua kan ditanyain di acara itu kan, sebelum kejadian kebakaran. Ditanyain semua, wawancara semua. Tanya, kamu ada sampai hari ini karena siapa? Terima kasih buat mama saya dan papa saya. Terima kasih buat manajer saya dan direktur saya. Terima kasih buat siapa lagi? Orang tua saya yang telah membesar.
Tapi tidak ada yang bilang begini, terima kasih karena Tuhan telah menolong saya sampai hari ini. Gak ada, nol. Selesai mereka ketawain itu, pada dia MC-nya bilang ini, pada dia itu pencipta langit dan bumi. Dia yang membuat semuanya. Tapi kenapa tidak ada orang yang mengucapkan apa? Nol. Tidak ada orang mengucapkan terima kasih. Kenapa sampai demikian? Karena orang itu sudah buat sistem sedemikian. Kerja, lupa akan Tuhan. Amin ya. Maka Alkitab kan dibuat sedemikian. Kuncinya dua ini. Segala kuasa yang di surga kuberikan. Tuhan kasih mereka kekuatan kuncinya dan mereka udah minta apa? Kerja dan mereka berhasil. Tapi habis mereka berhasil, mereka lupa akan Tuhan. Datanglah api itu. Wow, saya lihat rumahnya sebelumnya, wow. Ini mah rumah elit banget ya. Ya kan? Rumahnya luas, punya lapangan golf, punya kolam renang. Wow, saya lihat rumahnya artis-artis terkenal ada di situ semua. Kalau Tuhan siapa ya? Tom Cruise yang pembuat film apa? The Passion. Rumahnya $240 apa ribu dolar. $243.000. Berapa itu rumah? Berapa itu rupiah? Rumahnya seharga $243.000 dalam sekejap. Ludes. Amin ya. Kita kerja punya harta yang banyak. Seperti satu kisah di dalam Alkitab. Ada seorang yang merasa bahwa harta dan kekayaan itu adalah yang membuat dia menyelamatkan dia. Lalu dia timbun banyak-banyak. Tabungan banyak-banyak. Tabung terus. Lalu dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah, bersukacitalah, karena ada banyak harta yang tertimbun bagimu. Lalu firman Tuhan, dalam sekejap, apakah arti hidupmu? Hari ini pun nyawamu diambil. Kemana hartamu? Ikut terkuburkah? Pernah kejadian nggak tahu di Sulawesi apa di Kupang. Waktu dikubur sebelum itu giginya ada apa? Dikasih emas. Coba lihat ada senyum-senyum giginya ada emas ya. Hati-hati saudara. Jadi begitu dia kubur, kita orang pergi, habis itu orang pergi gali. Bukan gali karena ini, cari itu emas di dalam giginya, dicongkel. Nah, kita nggak bawa apa-apa. Datang nggak bawa apa, pulang nggak bawa apa-apa. Apakah kita waktu lahir kita bawa gigi? Kan enggak, ya kan? Ompong semua kan? Waktu kita lahir kan kita ompong semua. Begitu kita pulang, ompong juga. Nggak bawa apa-apa. Waktu kita lahir, apakah kita bawa emas? Enggak juga. Pulang bawa emas, digali kuburmu. Pulang bawa mobil taruh di alpat. Ada mobil-mobilan. Pulang bawa mobil. Saya layani di mana? Saya nanya, kan saya juga penasaran. Kenapa ini barang mobil-mobil banyak-banyak tuh. Enggak, kita kirim buat ongkong di sana supaya ongkong nanti di sana jalan pakai mobil. Sedangkan ongkong di sini itu nggak ada mobilnya loh. Bikin mobil Alphard, bikin antena parabola. Saya tanya, itu pandangan hidup tentang teman-teman. Tapi apakah ongkong di sana nonton TV? Enggak juga. Datang ke kuburan. Kalau Bapak Ibu nanti datang ke kuburan boleh datang. Berziarah ke kuburan boleh. Tapi jangan bilang begini, Kong, cucu mau minta nomor nih Kong. Kira-kira keluar berapa nomor hari ini cucu? Ada Kong. Jangan saudara. Atau datang, Kong, cucu mau minta tolong nih Kong. Ini besok mau ujian. Cucu tidak tahu ini soal-soal. Bisa Kang Kong kasih tahu saya soal-soalnya? Tiba-tiba Kong keluar dari kubur. Kira-kira engkau lari atau engkau masih tunggu ongkong? Nah, anak, belajar. Engkau belajar. Ada orang Kupang. Saya lihat di TikTok. Saya mau kasih tahu tentang tips bagaimana menjadi orang berhasil.
tolong pegang kamera, lihat baik-baik kata dia. Lihat baik-baik. Lalu dia jalan belakang. Lalu ditanya, kenapa kau lari? Pergi kerja. Itu tipsnya. Pergi kerja, menjadi sukses. Kerja. Mau berhasil dan beruntung, kerja. Tapi tidak hanya cukup sampai di kerja, tapi engkau juga harus memulainya dengan doa. Amin. Tidak cukup juga engkau harus berdoa-doa terus, tapi engkau tidak kerja. Jadi dua-duanya harus berjalan bersamaan. Doa dan kerja. Amin. Amin. Oke, yang berikut. Itu kuncinya. Yang kedua adalah percayakan rencana kita kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan, Amsal pasal yang ke-16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yakobus pasal yang 4 ayat 13 sampai 15. Jadi, ini bukan Adi, ini J-nya tidak ke kopi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, gini, kamu harus berkata, ini kata harus, wajib, tidak ada tawar menawar. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin ya. Ini ada satu orang yang juga, saudara, dia berpikir tentang bisnis dan usahanya, pekerjaannya. Dan dia, bagaimana caranya dia merencanakan untuk pergi ke kota Anu. Kota Anu itu ada di mana? Kota Anu ada di mana? Bahkan Yesus pernah bilang, tolong pergi ke kota Anu. Ada dua kata Anu itu ada di Alkitab, ada dua tuh, saya kemarin cari kota Anu. Nah, kota Anu itu dalam sebuah literasi, dalam sebuah catatan, itu adalah kota kelahirannya Markus. Dan waktu Yesus suruh pergi ke kota Anu, siapkan perjamuan kudus, itu ternyata itu adalah rumahnya Markus. Kita dagang dan kita untung. Dia merencanakan segala sesuatu sedemikian rupa. Padahal Alkitabnya, apakah arti hidupmu? Hari ini ada, besok hanya. Apakah ada orang bisa menentukan tahu besok sama si hidup? Siapa bisa menentukan baru kalau dia besok masih bisa hidup? Hari ini kita ngomong di sini, keluar sebentar, kita nggak tahu, ada yang tahu masih bisa hidup apa enggak. Jadi kalau kita masih bisa hidup, kita percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Amin. Percayakanlah rencana kita kepada Tuhan. Banyak rencana yang mungkin ada dalam hati kita di tahun 2025 ini. Rencana mau merit ada kan? Ada sini yang rencana mau merit? Atau rencana mau tambah istri? Atau rencana mau ganti istri? Sini ke depan. Kita berdoa. Percayakan rencanamu. Jangan juga rencana ini kayaknya saya rencana mau ganti istri ini pakai. Nah itu tolong didoakan jangan sampai itu rencana dikabulkan. Enggak boleh itu. Itu bertentangan dengan Alkitab. Rencana yang sejalan dengan Alkitab. Saya rencana hari ini saya mau nipu orang. Nah itu enggak boleh itu. Ada sini rencana mau nipu orang atau makan orang. Saya rencana hari ini coba saya bisnis ini dan saya mau coba-coba mau makan dia. Nah itu kita doa supaya itu putus. Itu roh panipu ngana kote. Kita mana ada bilang. Nggak boleh ada rencana-rencana gitu. Rencana yang selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu arti hidup kita itu hanya uap, saudara. Bahkan ya saya bilang itu seperti daun kering. Ya sebentar saja dibakar. Tumbuh sebentar, lalu layu. Ya kan? Oma, mudanya kan cantik kan, Oma ya. Saya waktu pergi ke doain mamanya Pak Roni,
mamanya Bu Floren, Jelambar. Foto masih mudanya, wih cakep banget. Tuhan, kenapa Solayu begini? Apa yang kita banggakan? Ya kan? Waktu masih umur 20 sampai 25. Bilangnya apa? Siapa dia? Siapa saya? Umur 20 sampai 25 itu ngomong keluar di mulutnya itu adalah siapa saya? Tahu siapa saya? Lu tahu nggak siapa gue ini? Nah lu sendiri nggak tahu. Bagaimana lu nanya ke gue? Ya kan? Itu dia ngomong itu orang tukang lupa. Nah itu orang tukang lupa. Nah penyakit lupa itu sudah kena ke saya. Anak saya jadi korban. Jadi dia saya antar dia sampai di kantor. Dia bilang ini, handphone gue ketinggalan di rumah kata dia. Handphone gue ketinggalan di rumah. Jadi saya juga pikir, waduh, jadi mau gimana? Ya saya pegang handphone kamu dulu. Saya kan gak ada apa-apa di. Ya udah deh kasih handphone. Ada di sini yang handphone istri atau suaminya kasih ke lakinya pegang atau istrinya pegang ada? Berani kah? Ada kan saya nggak tahu kan kita. Saya sama istri itu pegang saja kau. Lihat aja chat-chatnya. Lihat saja isinya apa-apa saja. Pegang. Nah saya sampai rumah, saya tanya anak saya, kok papa mau pergi, mau doakan orang. Jadi papa mau bawa handphone mama, tolong cariin dong. Pas dia cek dipakai aplikasi apa? Cek lokasi. Di kantornya dia. Ya. Saya mau pergi doain orang, doain Bu Aling ya. Doain Bu Aling sama ketemu. Saya bawa apa? Saya masa, Bu posisi di mana? Saya bingung kan. Akhirnya saya tanya dia bagaimana ya. Akhirnya dia bilang, ya udah kembali. Dia cek, taruh di meja. Nah itu, taruh di meja. Dia lupa. Itu sudah mau hinggap. Nah saudara, ini sudah umur 20, 25 siapa saya? Ketika umur sudah 26, nah dia udah mulai mikir-mikir, siapa dia? Siapa dia? Dia udah mulai kenal-kenal. Nah, dia udah mulai mapping tuh. Cocok gak kira-kira? Oh, dia ada wibawanya. Dia ada wibawa. Kira-kira dia punya wibawa gak? Bawa mobil. Ya dong. Jadi kalau umur 26 tuh mesti cari tahu wibawanya. Bawa mobil. Bawa apa? Mercedes. Bawa motor butut. Nah, ada saudara. Ada orang di TikTok saya lihat. Jadi waktu dia sebelum ketemu dia pasang dia foto di mobil apa Lexus. Dia foto selfie gitu kan. Dia kalau ada yang foto-foto selfie di Lexus itu pastikan itu bukan punya dia tuh saudara. Dia foto di selfie Lexus lalu dikirim ke pacarnya. Pacarnya percaya aja. Begitu datang ketemu, ayo kita berangkat. Dipikirnya pacarnya itu Lexusnya dia. Taunya enggak itu Lexus di mall. Saya cuma numpang foto. Kita pergi nongkrong pakai motor. Motornya apa? Motornya Beat. Ya Beat lagi. Ya udah enggak lah katanya. Enggak jadi deh. Saudara. Amin. Siapa dia? Harus cari tahu tentang. Lalu umur 30 sampai 35. Apa lagi? Siapa saya? Siapa dia? Udah sampai 35? Siapa? Siapa aja deh. Sudah diskon itu dia. Siapa saja deh. Akhirnya datang bukan si Akeong, tapi yang datang adalah Muhammad Ali. Akhirnya mulai goyah imannya. Ya kan karena sudah 40 ini, sudah mau kepala 4. Laku apa enggak kan kita juga mikir kan. Syukur-syukur kalau dapat masih udah 40. Siapa aja yang datang Muhammad Ali, lalu dia mulai tukarkan imannya dengan anak-anak muda. Tolong jangan seperti itu. Amin ya. Amin ya. Cari pasangan Alkitabiah harus seiman. Ya. Pasangan harus seiman. Ya Bob ya. 2025 Bob. Ya. Oke.
Berikutnya, jadi pelajaran yang kita belajar sini adalah, oh sudah selesai. Itu adalah dari ayat ini kita belajar tentang pentingnya melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Dan pokoknya apapun rencanamu, tolong tanyakan kepada Tuhan. Tanya, Tuhan ini cowok apakah ini adalah pemberian dari Tuhan? Tuhan ini cewek ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan ini adalah apakah ini pekerjaan adalah datang dari Tuhan? Tuhan apakah saya bisnis ini adalah bisnis yang datang dari Tuhan? Atau semua apapun libatkan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Dan tanda yang selalu Tuhan berikan adalah selalu ada damai sejahtera. Amin. Selalu ada damai sejahtera. Kalau itu datang dari Tuhan, membuat damai sejahtera di hidupmu. Kalau itu datang dari Tuhan, membuat hatimu gundah gulana, tolong pikirkan ulang. Amin ya. Tolong pikirkan ulang. Karena siapa tahu itu bukan datang dari Tuhan. Saya kemarin tuh saudara, saya di jalan, ditelepon ada satu jemaat, bukan jemaat sih, jemaat orang. Tapi dia di Amerika ditelepon, Pak Kem, saya pernah dengar suara Tuhan. Suara Tuhan berbicara kepada saya, suruh saya jangan ke gereja. Saya bilang itu bukan suara Tuhan. Saya langsung ngomong, nggak pakai saya dengar jelas. Saya bilang itu bukan suara Tuhan. Maka Tuhan larang lu ke gereja. Ke gereja memuji Tuhan baik gak? Baik. Kecuali Tuhan bilang ini, jangan kau ke diskotik. Nah itu aku setuju. Itu kayak suara Tuhan itu. Tapi kalau ke gereja, Tuhan larang bilang ke gereja. Saya bilang itu bukan dari setan. Tolong pikirkan baik. Karena biasanya itu suara yang bisik-bisik itu adalah suara bisik kepada orang yang sedang depresi. Saya tangani itu, jadi saya tahu itu barang. Kalau dia di kuping sini dia udah mau ngomong-ngomong nih. Kamu jangan ke gereja. Nah ini tuh udah bisik-bisik itu. Kamu jadi rasul. Dia sudah bisik-bisik. Hati-hati ya. Saya urus dengan pendengaran itu saya agak konsen di situ karena saya urus orang dan saya pernah di sekolah Alkitab. Saya urus bawa dia masuk ke sekolah Alkitab. Lalu dia dengar suara Tuhan. Tuhan bicara sama dia. Malam-malam dia datang dibuka, anak-anak punya lagi tidur ngorok-ngorok dibuka, didoain anak-anak. Tadinya orang pikir wah ini orang rohani banget. Lama-lama saudara, dia bukan doain mereka lagi, tiba-tiba dibuka ini, lalu dia bahasa roh. Jadi orang pikir waduh hebat banget ini orang bahasa roh. Ya kan rohani loh. Tapi tiba-tiba ada satu anak bilang, kita satu asrama jadi ketakutan sekarang. Kenapa? Kita bingung nanti tiba-tiba dia buka kita punya selimut kan, kita nggak tahu dia mau apain kita. Nah, kan nggak bisa bedain. Jadi teleponin sama pihak sekolah, saya datang baru saya urus dia. Ternyata saudara, memang ini anak kan dia stres berat. Jadi tiba-tiba dibisik suara begitu dia lakukan, tapi dia nggak tahu itu suara dari mana. Saya telepon Pak Roni, Pak ini bagaimana? Lu gak usah doain kan? Kayak gitu lu gak usah doain. Lalu bagaimana Pak? Pergi ke apotek beli obat tidur. Kurang aqua dia. Beli obat tidur, kasih dia tidur. Begitu kasih dia tidur, selesai tidur hampir 5-6 jam, datang ngomong, nyambung. Malamnya saya tanya asrama, masih buka-buka enggak dia di kalian? Udah enggak, karena dia sudah tidur. Karena dia 3 hari enggak tidur. 3 hari enggak tidur, dia dengar suara Tuhan bisik. Jadi kalau di sini ada yang 3 hari enggak tidur, dia bilang suara Tuhan, hati-hati. Antara itu bisikan dari Tuhan atau bisikan dari intuisi kita nggak bisa bedain. Kecuali kalau kamu benar-benar tidur teratur normal, ada suara Tuhan ngomong begitu, itu dari Tuhan. Ya, itu Tuhan itu nggak kucuk-kucuk saudara, nggak kucuk-kucuk. Ya, oke. Lalu yang ketiga, karena sudah waktu, saya minta waktu 5 menit lagi. Yang ketiga adalah ada kekuatan dalam kesulitan. Setiap bisnis dan usaha pasti ada tantangannya.
Tapi dalam tantangan itu Tuhan selalu menyediakan kekuatan di dalam kesulitan. Filipi pasal 4 ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Dan Roma pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi gini saudara, yang ketiga, Tuhan terlibat langsung dalam pekerjaan. Tuhan berkuasa atas pekerjaan kita. Ada yang ketiga adalah dalam setiap tantangan dan kesulitan yang ada, Tuhan selalu datang memberikan kita kekuatan. Amin. Dia datang dan memberikan kita kemampuan. Rasul Paulus rasakan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu kita menghadapi tantangan kehidupan, karena mungkin ditipu orang, karena mungkin ditikang orang, karena mungkin dikhianati orang, karena mungkin berbagai hal yang terjadi yang tidak menyenangkan tadi. Dalam keadaan yang demikian, mungkin kita dalam keadaan depresi, stres dan lain sebagainya. Tapi selama kita ada di dalam Tuhan, Tuhan datang memberikan kita kekuatan. Amin. Dan kekuatannya seperti apa? Coba kita perhatikan. Kekuatan ini saudara. Ya, next lagi coba. Ada lagi enggak? Berarti saya salah ini. Oke, sini. Dari ayat ini kita belajar bahwa dalam pekerjaan ada kesulitan atau tantangan, namun selalu Tuhan hadir dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Dia sediakan, Dia mendampingi kita. Tapi ada Roh Kudus juga yang menyertai kita, dan ada firman Tuhan juga yang ada dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita menghadapi tantangan yang ada, misalnya saya ini khawatir tentang makan dan minum dan pakaian. Firman Tuhan, hendaklah engkau jangan khawatir. Roh Kudus mengilhamkan itu lagi muncul. Waktu kita takut karena sakit ini gak sembuh-sembuh, Tuhan datang, aku akan menyembuhkan engkau. Roh Kudus membangkitkan firman Tuhan itu tumbuh lagi, Tuhan menyembuhkan engkau. Waktu kita takut tentang masa depan kita, ya, masa depan kita, Tuhan bilang apa? Rancanganku terhadap engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu merancangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Amin ya. Ada kekuatan. Dia mampukan kita. Dengan apa? Roh Kudus. Dengan apa? Firman-Nya. Yang menguatkan kita dan menghiburkan kita. Melangkah masuk di 2025. Ada begitu banyak tantangan dalam pekerjaan dan dalam bisnis kita. Apapun itu. Anak-anak muda, ada tantangan dalam pekerjaan. Bosmu bawel, bosmu ngomel, apalagi ada sistem yang dibuat sedemikian rupa, yang ada temannya nikung sana, nikung sini. Biarkan saja. Amin ya. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Kerja. Lakukan dengan tulus. Lakukan dengan tulus. Tuhan membela perkaramu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kala kita merasa bahwa, ya kayak gini ya. Saya sama keluarga, istri saya selalu menjadi kesaksian dia. Kenapa? Karena kita kalau mau dilihat secara koneksi, saya punya koneksi. Kalau dilihat secara maksudnya relasi, saya punya relasi yang lumayan. Tapi kembali lagi, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, apa yang kau minta dan doakan pasti dikabulkan. Amin. Mana ada perusahaan yang cari seorang karyawan dengan notabene-nya lulusan teologi? Kira-kira ada nggak gitu? Kualifikasi coba lihat di lamaran kerjaan itu kan. Lulusan teologi, apalagi satunya lagi, yang kedua seorang ibu gembala. Nah itu saya bilang itu bukan dari setan, itu dari Tuhan itu. Dari nggak mungkin itu perusahaan cari seorang lulusan teologi dan ibu gembala. Buat apa itu perusahaan cari seorang lulusan teologi? Apakah berkhotbah terus di gereja, di perusahaan? Tiap hari dia nginjili itu karyawan. Berdiri satu-satu.
Hendaklah engkau bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak lama datang, Tuhan menghukum engkau karena engkau berdosa. Ya kan, nggak mungkin kan? Atau si orang ibu gembala datang ke gereja, pergi ke gereja hari Minggu, datang di gereja Double C. Kalau kau tidak ibadah di gereja Double C, kau akan masuk neraka. Kan nggak mungkin. Tapi Tuhan izinkan itu supaya apa, saudara? Karena ada sesuatu yang dia doakan, diharapkan, dan itu terjadi. Ternyata, saya rasa kalau apa yang didoakan oleh istri saya, Tuhan kabulkan. Kita semua pun di 2025, apa menjadi harapan kita dalam pekerjaan kita, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan itulah hidupan kami. Bawa kami Bapa, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, dalam keadaan apapun Bapa. Kau memberikan kami kunci kerajaan itu ada hidupan kami. Kunci itu adalah doa dan bekerja. Kami dalam pekerjaan kami berdoa melibatkan Tuhan dalam doa-doa kami. Rencana kami serahkan ke depan Tuhan. Tuhan buat apa yang kami rencanakan selaras dengan kehendak-Mu berhasil. Dan bahkan lebih daripada itu, Tuhan menguatkan kami dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya yang terus mendampingi kami sehingga kami terus menjadi pribadi yang lebih kuat dalam kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.